Halo semuanya, nama saya Dionysius Justisio dari kelas 12 MIA 3 absen 10. Berikut adalah video pembelajaran mengenai manfaat dan dampak gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio dihasilkan dari muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat penghantar. Muatan ini dihasilkan dari rangkaian elektronika yang disebut dengan osilator. Gelombang radio memiliki frekuensi yaitu 30 kHz ke atas. Lalu, gelombang radio memiliki fungsi yaitu menghantarkan gelombang suara dan bunyi. Kemudian, ada dua cara untuk menyebarkan gelombang suara dan bunyi agar dapat diterima oleh penerimanya, yaitu pertama dengan cara frekuensi modulasi dan amplitudo modulasi. Selanjutnya, gelombang mikro. Gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki frekuensi yang paling tinggi, yaitu 3 GHz. Gelombang mikro memiliki sifat apabila diserap oleh suatu benda akan menimbulkan efek panas. Dalam pemanfaatannya, terdiri atas 4. Yang pertama, pemanfaatan dalam microwave atau oven. Apabila makanan dimasukkan ke dalam microwave, itu akan menyerap radiasi yang dihasilkan oleh gelombang mikro, sehingga makanan itu akan menjadi panas. Yang kedua, dalam dunia penerbangan, biasa dalam pesawat radar, digunakan untuk mengetahui jarak suatu pesawat. Yang ketiga, untuk mengukur kedalaman laut, biasa digunakan pada kapal-kapal besar dan kapal selam. Yang keempat, digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada rangkaian televisi. Yang ketiga, sinar inframerah. Sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki jangkauan frekuensi sebesar 10⁻11 sampai 10⁻14 Hz. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar apabila benda dipanaskan. Penggunaan dan pemanfaatannya dalam sehari-hari yaitu pada remote control AC, televisi, dan DVD. Sinar inframerah juga digunakan dalam pengeringan cat mobil atau motor sehingga akan menjadi lebih cepat dan efisien. Sinar inframerah juga digunakan dalam alarm pencuri, sehingga apabila seseorang menutupi atau menghalangi sinar tersebut, itu akan membuat alarm berbunyi dan akan menjadi lebih aman. Selanjutnya, sinar tampak. Sinar tampak. Sinar tampak merupakan salah satu dari gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Pemanfaatan sinar tampak. Yang pertama, penggunaan sinar laser pada serat optik pada bidang telekomunikasi dan kesehatan atau kedokteran. Yang kedua, membantu manusia dalam penglihatannya. Yang ketiga, digunakan dalam konsep lampu senter. Selanjutnya, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet. Sumber utama dari sinar ultraviolet adalah matahari. Jangkauan frekuensi sinar ultraviolet adalah sebesar 10⁻15 sampai 10⁻16 Hz. Penggunaan sinar ultraviolet yaitu pertama, pada proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua, proses pembentukan vitamin D pada manusia. Yang ketiga, dapat membunuh kuman penyakit apabila menggunakan alat khusus. Yang keempat, untuk memeriksa keaslian tanda tangan atau selembar uang pada sebuah bank. Selanjutnya, sinar X. Sinar X. Sinar X memiliki jangkauan frekuensi sebesar 10⁻16 sampai 10⁻20 Hz. Penggunaan sinar X biasa digunakan dalam bidang kesehatan, yaitu dalam melihat organ dalam tubuh manusia seperti jantung, paru-paru, dan tulang. Sinar X juga digunakan dalam menganalisa suatu bahan atau kristal. Sinar X juga digunakan untuk melihat cacat pada logam. Sinar X juga digunakan dalam bandara, yaitu saat melihat barang-barang para penumpang atau koper para penumpang. Selanjutnya, sinar gamma. Sinar gamma.
Sinar gamma memiliki frekuensi sebesar antara 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz. Sinar gamma dihasilkan dari peluluran inti radioaktif. Pemanfaatan sinar gamma yang pertama dalam bidang kesehatan digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Yang kedua untuk mensterilkan alat-alat medis. Lalu dalam bidang kuliner digunakan untuk mensterilkan makanan-makanan yang berkemasan kaleng. Dalam bidang pertanian, sinar gamma digunakan untuk membasmi populasi hama serta untuk membuat bibit unggul. Selanjutnya, dampak gelombang elektromagnetik. Dampak gelombang elektromagnetik. Yang pertama, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker pada kulit, dapat menyebabkan katarak pada mata, menghitamkan kulit, membuat penuaan dini, serta melemahkan sistem kekebalan tubuh. Lalu pada sinar gamma dapat menyebabkan kemandulan, sedangkan untuk sinar X dapat merusak jaringan-jaringan serta sel-sel dalam tubuh manusia. Sekian video dari saya, terima kasih.